Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4 mata kuliah Educational Psikologi. Saya sendiri Muhammad Fatur Rahman dan rekan-rekan saya yaitu Aulia Fitda dan juga Nurrohman Effendi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemrosesan informasi dan teori kognitif pembelajaran. Langsung saja, di mana pembahasan yang pertama itu merupakan apa itu model pemrosesan informasi. Jadi di sini ada teorinya. Yang pertama itu yaitu adalah teori pemrosesan informasi, merupakan teori belajar kognitif yang menggambarkan pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan pengetahuan di dalam pikiran. Nah, yang dimaksud di sini pemrosesan informasi ini merupakan teori belajar kognitif yang memfokuskan seseorang ataupun memfokuskan kepada bagaimana seseorang itu dapat menggambarkan pemrosesan, dapat menyimpan ataupun mengambil suatu informasi maupun pengetahuan di dalam pemikirannya, di mana informasi ini terus-menerus memasuki pikiran kita melalui atau merasakan. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa tiga model pemrosesan informasi, yaitu daftar sensorik atau sensory register, di mana daftar sensorik ini merupakan komponen sistem memori informasi diterima dan ditahan untuk waktu yang sangat singkat. Nah, register sensorik ini menerima sejumlah besar informasi dari masing-masing indera, seperti berupa penglihatan, pendengaran, sentuhan, indera penciuman, dan juga indera perasa. Dan tahan untuk waktu yang sangat singkat, jadi tidak lebih dari beberapa detik. Jika tidak ada yang terjadi pada informasi yang disimpan dalam register sensorik, informasi itu hilang dengan cepat. Nah, di sini merupakan urutan pemrosesan informasi. Nah, di sini terdapat diagram yang dimana bermula stimulus eksternal, yaitu stimulus eksternal ini merupakan suatu hal ataupun semua hal yang terdapat dari luar, yang merupakan misalnya merupakan informasi yang terdapat dari luar dan diterima oleh indera, misalnya indera pendengar, yaitu telinga. Nah, itu bisa disebut seperti stimulus eksternal, yaitu hal dari luar itu ya seperti suara, di mana indera pendengar ini menerima suara tersebut. Lalu selanjutnya adalah daftar sensorik, di mana dalam daftar sensorik ini diterimanya suatu informasi ataupun seperti yang sebenarnya diterima suatu suara dan masuk melalui pemrosesan awal, dan apabila satu informasi itu tidak diterima dengan cermat ataupun tidak dengan baik, suatu informasi itu bisa hilang ataupun bisa terlupakan dalam ingatan ataupun pemikiran manusia, karena seperti yang terpapar tadi, pemikiran dari daftar sensorik ini sangat singkat. Jadi apabila tidak ditelaah dengan baik bisa cepat hilang dalam beberapa detik. Lalu setelah melalui pemrosesan awal masuk kepada jangkauan memori jangka pendek. Unsur selanjutnya yaitu memori jangka pendek, di mana memori jangka pendek ini hanya menerima informasi seperti 5 sampai 9 bit atau bisa dibilang minim gitu apabila tidak adanya latihan dan juga pengkodean ataupun coding. Apabila tidak adanya latihan tersebut, informasi yang akan masuk itu bisa terlupakan. Karena seperti itu seperti kayak seseorang yang menerima pengetahuan, tapi karena tidak didengar dengan baik-baik, jadi ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu bahasanya. Nah,
latihan yang perlu dilakukan itu yaitu perlunya pengulangan. Jadi di mana dengan adanya pengulangan ini, hal itu bisa merujuk ataupun masuk kepada memori jangka panjang, di mana memori jangka panjang ini memiliki hal-hal plus dengan seseorang itu melakukan latihan dengan pengulangan, itu masuk kepada memori jangka panjang, di mana hal itu akan bisa ia ingat meskipun hal itu akan berlewat berapa tahun gitu. Meskipun itu seberapa lama, tapi hal itu masih bisa ia ingat. Misalnya seperti bagaimana kita menerima, bagaimana hal yang kita ingat itu misalnya kayak ya misalnya itu cinta pertama dari seseorang, pasti hal yang seperti itu akan selalu diingat meskipun bertahun-tahun gitu, karena itu susah dilupakan gitu. Itu masuk dari memori jangka panjang. Selanjutnya adalah pemaparan materi tentang memori jangka pendek atau disebut juga memori kerja. Pengertiannya yaitu merupakan sistem penyimpanan yang dapat menampung informasi dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Istilah ini menekankan bahwa aspek terpenting dari memori jangka pendek bukanlah durasi. Lalu, memori kerja diyakini memiliki kapasitas 5 hingga 5 bit informasi. Kita hanya bisa memikirkan 5 hingga 9 hal yang membingungkan pada satu waktu. Nah, karena terbatasnya kapasitas memori kerja adalah salah satu aspek dari pemrosesan informasi yang memiliki implikasi penting untuk desain dan praktik pengajarannya. Selanjutnya, pemaparan materi tentang memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah bagian dari sistem memori kita, tempat menyimpan suatu informasi untuk jangka waktu lama. Nah, dalam hal ini, memori jangka panjang dianggap sebagai penyimpanan memori berkapasitas sangat besar dan jangka yang amat panjang. Nah, memori jangka panjang ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu memori episodik yang memfokuskan pada bagaimana seseorang itu melewati pengalamannya secara pribadi. Misalnya setelah dia melakukan hal ini bisa berupa misalnya seseorang itu saat memotong bawang, dia tiba-tiba terkena ini ya, mungkin saya ibaratkan terkena pisau saat memotong bawang. Nah, hal ini pun masuk kepada memori episodik karena dengan adanya pengalaman tadi, ia selalu ingat akan hal di otaknya, jadi ia akan memiliki suatu pencegahan agar hal itu tidak terjadi lagi. Yang kedua, memori semantik, di mana memori semantik ini berfokus dengan menyimpan fakta dan pengetahuan umum. Jadi di sini bisa dibilang ke arah bagaimana seseorang itu dalam hal akademik, mempelajari hal akademik ataupun pengetahuan-pengetahuan umum misalnya tentang sains ataupun pembelajaran yang lainnya ataupun bisa dibilang juga matematika. Selanjutnya adalah memori prosedural, sesuai dengan namanya, yaitu menyimpan informasi tentang cara melakukan sesuatu. Jadi di sini memori prosedural ini menyimpan tentang misalnya bagaimana kita ingin memasak ataupun bagaimana kita menggunakan mikroskop. Bagaimana cara kita menggunakan mikroskop, pasti perlunya hal yang suatu diingat agar tidak terjadinya kesalahan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi memori jangka panjang, yaitu ada 2 teori. Yang pertama, teori tingkat pengolahan berpendapat bahwa pembelajar hanya akan mengingat hal-hal yang mereka olah. Lalu pada teori kode ganda mengusulkan pentingnya menggunakan pengkodean visual maupun verbal untuk mempelajari potongan-potongan informasi. Selanjutnya, materi penelitian tentang otak. Penelitian baru menemukan bahwa otak bahkan lebih khusus daripada yang diperkirakan sebelumnya. Nah, ketika manusia berpikir tentang wajah, manusia mengaktifkan bagian otak yang berbeda daripada ketika manusia memikirkan tentang misalnya suara dari lagu, ataupun memikirkan tentang kursi dan juga perasaan. Nah, jika dicontohkan misalnya secara bilateral,
seseorang ingin mengatakan bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Area otak kita sedikit berbeda diaktifkan ketika berbicara setiap bahasa. Nah, kedua belahan otak memiliki fungsi yang agak berbeda, yang dimana sebelah kiri lebih banyak terlibat dalam bahasa, sedangkan yang kanan lebih banyak dilibatkan dalam informasi spesial dan nonverbal, atau bisa dibilang lebih ke arah perasaan. Selanjutnya, penyebab seseorang bisa lupa dan ingat, di mana penyebab lupanya ini terdapat dua, yang disebut dengan hambatan retroaktif dan hambatan proaktif, di mana hambatan retroaktif ini merupakan, di mana pengertiannya itu adalah penurunan dari daya ingat seseorang karena misalnya dalam satu waktu ia misalnya habis menerima informasi tentang ini, lalu dia secara tiba-tiba langsung menerima informasi yang lain lagi. Nah, ini adalah termasuk dengan hambatan retroaktif karena adanya penurunan daya ingat itu. Lalu hambatan proaktif ini lebih ke arah bagaimana seseorang itu dalam suatu waktu dia benar-benar tidak bisa menerima dari arah manapun informasi itu akan diterimanya. Itu hambatan yang kedua. Lalu penyebab seseorang bagaimana bisa mengingat suatu hal, yang pertama itu adanya otomatisasi. Jadi otomatisasi ini seperti karena daya ingat seseorang itu sangat kuat, jadi yang dimaksud otomatisasi ini saat dia menerima suatu informasi lain pada satu waktu, dia tetap bisa menerima karena adanya otomatisasi yang ia punya dalam otaknya itu sendiri. Yang kedua adalah latihan penguatan, di mana latihan penguatan ini ia mungkin selalu menempuh ataupun selalu selalu mencari tahu sehingga otaknya dia terlatih dan daya ingat dia bisa kuat. Yang ketiga, adanya perbedaan individu. Yang keempat, latihan terdistribusi ataupun cara teratur. Selanjutnya, bagaimana strategi memori diajarkan? Dalam banyak penelitian, psikolog telah memeriksa pembelajaran verbal atau bagaimana siswa mempelajari materi verbal. Jadi di sini ada 3 jenis tugas pembelajaran verbal. Yang pertama, pembelajaran berpasangan, asosiasi, atau bisa dibilang dengan berkelompok. Jadi dengan adanya satu kesatuan dalam satu individu. Lalu yang kedua, pembelajaran berseri. Yang ketiga, tugas belajar mengingat secara bebas. Selanjutnya, apa yang membuat informasi bermakna? Jadi di sini adanya yang membuat informasi menjadi bermakna itu ada dua, yaitu dengan adanya pembelajaran ritus dan pembelajaran meaningful, yang dimana pembelajaran ritus ini memfokuskan pada misalnya dalam hal menghafal seperti mengacu pada memorisasi fakta dan asosiasi. Jadi memfokuskan terhadap menghafal, misalnya seperti menghafal tabel perkalian, simbol kimia untuk unsur-unsur, dan juga kata-kata dalam bahasa Inggris atau nama-nama tulang dan otot dalam tubuh manusia. Selanjutnya, pada pembelajaran meaningful berbeda dengan pembelajaran ritus. Pembelajaran meaningful tidak sewenang-wenang dan tidak berkaitan dengan informasi atau konsep yang sudah dimiliki dalam pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana keterampilan metakognitif membantu belajar siswa. Keterampilan berpikir ini dan keterampilan belajar adalah contoh dari keterampilan metakognitif, di mana siswa dapat diajari strategi untuk menilai pemahaman mereka sendiri, mencari tahu berapa banyak waktu yang mereka butuhkan untuk mempelajari sesuatu, dan memilih rencana serangan yang efektif untuk mempelajari atau menyelesaikan masalah. Lalu, strategi metakognitif lainnya adalah kemampuan untuk memprediksi bagaimana atau apa yang mungkin terjadi, untuk mengatakan apa yang masuk akal dan apa yang tidak, di mana siswa dapat belajar untuk berpikir tentang proses berpikir mereka sendiri dan menerapkan strategi pembelajaran khusus untuk berpikir sendiri melalui tugas-tugas yang sulit. Siswa memahami dengan lebih baik jika mereka diajari bertanya pada diri sendiri, siapa, apa, di mana, dan bagaimana pertanyaan yang mereka baca.
Selanjutnya, strategi studi untuk membantu siswa belajar, yaitu ada beberapa strategi yang dimana telah terpapar di PPT, yaitu membuat catatan, menggarisbawahi dengan terarah dan selektif, merangkum, lalu menulis untuk belajar, membuat garis besar, dan memetakan dapat dengan efektif meningkatkan pembelajaran. Ada juga salah satu strategi yaitu dengan metode PQ4R. Adalah contoh strategi yang terfokus pada pengorganisasian informasi yang bermakna. Jadi pada strategi ini berfokus bagaimana siswa itu sudah terorganisasi. Jadi bisa dibilang PQ4R ini merupakan singkatan dari preview, di mana kita melihat secara sekilas, lalu Q-nya itu adalah Q-nya adalah question, di mana artinya adalah pertanyaan. Jadi seorang siswa ini setelah mereka melihat secara menjelas apa yang mereka timbulkan suatu pertanyaan dalam pemikiran mereka setelah mereka melihat hal kiras. Nah, 4R-nya ini adalah singkatan dari beberapa, yaitu yang pertama adalah reflect, ya, terus read, membaca, review, dan juga relate. Ya, baik seperti itu. Selanjutnya, cara strategi pengajaran kognitif membantu siswa belajar. Organisator awal membantu siswa mengolah informasi baru dan mengaktifkan pengetahuan latar belakang. Jadi di sini strategi pengajaran kognitif yaitu dengan analogi, elaborasi informasi, skema organisasi, teknik bertanya, dan juga model konseptual. Yang di mana model konseptual merupakan contoh lain strategi pengajaran yang didasarkan pada teori pembelajaran kognitif. Oke, thanks for attention. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.